warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayun Sefiadani dengan NPM 2051023 dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam. Kali ini saya ingin menjelaskan kepada kalian semua mengenai materi dari Hukum Tata Negara. Untuk materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan juga Polri. Baik, mari kita bahas mengenai Mahkamah Agung. Nah, jadi berdasarkan pasal 20 Undang-Undang 48 tahun 2009, Mahkamah Agung ini memiliki kewenangan yang diantaranya itu, yang pertama, mengadili pada tingkat kasasi, yang kedua, menguji peraturan perundang-undangan, dan yang ketiga, melakukan pengawasan tertinggi perilaku pengadilan dalam lingkungan peradilan. Nah, selanjutnya itu ada Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau Mahkamah Konstitusi ini berdasarkan pasal 29 Undang-Undang 48 tahun 2009 memiliki kewenangan yang pertama menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga. Yang ketiga, memutus perlakuan perbuatan partai politik. Selanjutnya itu ada Komisi Yudisial. Kalau Komisi Yudisial ini berdasarkan pasal 24B tahun 1945 memiliki kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan juga memiliki kewenangan lainnya atas meningkatkan atau menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, perilaku hakim. Nah, selanjutnya itu ada Polri. Kalau Polri ini memiliki tugas pokok yaitu yang pertama, memberikan pelayanan pengayoman perlindungan terhadap masyarakat. Yang kedua, menertibkan serta mengamankan masyarakat, dan yang ketiga itu untuk menegakkan hukum. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai partai politik dan juga pemilihan umum. Nah, jadi partai politik dan pemilu ini merupakan bagian dari lembaga dan juga instrumen demokrasi yang dimana keduanya ini memiliki titik temu yang berada pada bagaimana menyediakan seseorang yang kemudian menempatkannya pada jabatan-jabatan publik. Selanjutnya itu ada fungsi dari partai politik ini sendiri. Nah, fungsinya itu yang pertama sebagai komunikasi politik, yang kedua sebagai sosialisasi politik, yang ketiga sebagai rekrutmen politik, dan yang terakhir sebagai manajemen konflik. Selanjutnya itu ada kategori-kategori partai politik. Nah, yang pertama itu kalau berdasarkan komposisi dan fungsinya, partai politik ini dibagi menjadi dua, yaitu ada partai massa dan juga partai kader. Kalau berdasarkan basis dan juga tujuannya dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ini ke semua lapisan, yang kedua golongan tertentu, ketiga golongan agama, dan yang terakhir dengan budaya. Nah, kalau yang terakhir itu sistem kepartaian. Nah, kalau berdasarkan sistem kepartaian ini dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu ada partai tunggal, multipartai, dan juga dwipartai. Selanjutnya ada sistem pemilihan umum. Nah, jadi sistem pemilihan umum ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu mayoritas, kedua proporsional, ketiga campuran, dan yang terakhir lainnya. Lalu ada 5 sistem yang dipakai oleh mayoritas negara, yaitu yang pertama first past the post, yang kedua surround system, yang ketiga alternative vote, yang keempat block vote, dan yang terakhir party block vote. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kewarganegaraan. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke materi yang lebih mendalam, kita harus tahu dulu apa arti dari warga negara. Nah, jadi warga negara ini merupakan warga dari suatu negara yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan kewarganegaraan ini merupakan segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Nah, selanjutnya itu ada penentuan kewarganegaraan. Jadi penentuan kewarganegaraan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ini berdasarkan unsur daerah keturunan, yang kedua unsur daerah tempat lahir, dan yang ketiga unsur pewarganegaraan. Selanjutnya itu ada masalah kewarganegaraan. Nah, jadi masalah kewarganegaraan ini ada 2. Yang pertama bipatrid, yang kedua apatrid. Kalau bipatrid ini adalah orang yang memiliki kewarganegaraan ganda, sedangkan apatrid merupakan orang yang tidak memiliki kewarganegaraan.
Selanjutnya ada pengajuan kewarganegaraan. Jadi untuk mengajukan kewarganegaraan ini kita pertama kali harus memenuhi persyaratan-persyaratannya. Persyaratan tersebut dapat kita lihat di samping ini. Yang kedua, membuat pernyataan menjadi warga negara Indonesia. Yang ketiga, diberikan kewarganegaraan Indonesia. Yang keempat, penetapan pengadilan. Dan yang terakhir, secara sendiri menjadi warga negara Indonesia. Selanjutnya itu ada kasus kehilangan kewarganegaraan. Jadi, kewarganegaraan seseorang ini dapat hilang karena beberapa hal. Yang pertama, menjadi warga negara asing sesuai keinginannya sendiri. Yang kedua, tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan asing. Yang ketiga, secara sukarela mengangkat sumpah terhadap negara asing. Yang keempat, mempunyai paspor negara asing. Yang kelima, tinggal di luar wilayah Indonesia selama 5 tahun berturut-turut di luar tugas negara. Baik, untuk materi selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah tentang negara hukum dan juga hak asasi manusia. Nah, negara hukum ini merupakan negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin perlindungan terhadap warga negaranya. Ciri-ciri dari negara hukum ini yang pertama, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi. Yang kedua, peradilan yang bebas dari kekuasaan. Yang ketiga, hukumnya ini dapat dimengerti, dilaksanakan serta aman untuk melaksanakannya. Tipe-tipe negara hukum ini ada 3. Yang pertama, negara hukum liberal. Kedua, negara hukum formil. Dan yang ketiga, negara hukum material. Selanjutnya itu ada hak asasi manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM ini merupakan seperangkat hak yang melekat pada seutuhnya manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jenis-jenis HAM ini ada 4. Yang pertama itu hak asasi pribadi, yang kedua hak asasi ekonomi, yang ketiga hak asasi politik, dan yang terakhir hak asasi sosial dan budaya. Nah, jadi itu tadi yang bisa saya jelaskan kepada kalian semua mengenai materi dari hukum tata negara. Mohon maaf atas segala kesalahan serta kekurangan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.